Alhamdulillah telah kita laksanakan pembacaan zikir pagi kita, yaitu Ratib Al-Attas. Selanjutnya tausiah pada kajian singkat atau tausiah pada kesempatan kali ini adalah temanya, judulnya sehat dengan adab makan dan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang kesehatan ya dalam pandangan Islam secara umum ya. Salah satunya kesehatan yang dibahas menurut Islam adalah menjaga kebersihan. Tujuan utamanya adalah untuk kesehatan diri kita. Kalau lingkungan kita bersih, diri kita pribadi bersih, itu dampaknya kepada orang lain dan juga dampak kepada lingkungan masyarakat secara luas. Kali ini kita membahas lebih detail, yaitu tentang adab-adab makan dan minum, yang intinya tujuannya adalah untuk kesehatan, untuk kemaslahatan diri kita, untuk menjaga kesehatan diri kita. Ini masih ada kaitannya dengan tausiah yang kemarin. Ada beberapa adab yang perlu diperhatikan ketika makan ya. Tujuannya adalah menjaga kesehatan diri. Supaya apa? Kalau kita menerapkan adab-adab ini ya, mencontoh apa yang Rasulullah contohkan, cara hidupnya Rasul, insya Allah kita akan senantiasa hidup sehat gitu ya. Ada adab-adab yang perlu diperhatikan di dalam Islam. Yang pertama adalah ya bisyarahiyah, yaitu makan dan minum itu hendaknya tidak terburu-buru ya. Makan dan minum hendaknya tidak terburu-buru, yaitu makan dengan kunyahan yang pas ya, sehingga lambung akan mencerna dengan baik, tidak terburu-buru. Karena apa? Karena kalau makan terburu-buru bisa menyebabkan ismizaz di sini. Ismizaz itu maksudnya adalah mual, bisa juga amradul fil maidah, yaitu bisa menyebabkan sakit perut, ya, sakit di lambung dan di usus kalau kita makan terburu-buru, dan juga bisa menyebabkan tersedak ya atau batuk karena mengakibatkan makanan jatuhnya bisa jadi ke saluran yang lain, bisa jadi ke saluran pernafasan, itu juga berbahaya. Maka poin utamanya adalah yang Rasulullah contohkan, makan tidak terburu-buru, karena terburu-buru itu merupakan perbuatan syaitan atau ajulun minasyaitan. Maka kita dalam hal makan dan minum hendaknya tidak terburu-buru. Insya Allah kalau kita makan dengan cara ini, insya Allah hidup kita sehat sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Yang kedua adalah di dalam Islam adab makan dan minum adalah ketika makan ini, yaitu ghuslul yadain wal fam qabla al-akl wa ba'dah, yaitu makan, sebelum makan dan minum hendaknya kita mencuci tangan dan mencuci mulut ya. Ada hadisnya yaitu Rasulullah SAW bersabda, barakatut ta'ami al-wudu'u qabla wal wudu'u ba'dah, yaitu maksudnya adalah sebelum makan, al-wudu itu kan lengkap, ada cuci tangan ya kan, ada cuci mulut ya. Tetapi intinya adalah kalau nggak bisa wudu, seenggaknya cuci tangan ataupun cuci mulut. Karena apa? Manfaatnya banyak. Kalau kita cuci tangan sebelum makan, itu membersihkan kuman-kuman yang seharian kita menempel di mana-mana. Seharian kita megang apa, kita dari mana ya kan, kita dari habis megang apa, habis bersalaman dengan orang, habis memegang anak tangga dan lain-lain, itu kan pasti ada kuman-kuman yang menempel. Makanya disarankan ya, dianjurkan adab sebelum makan adalah mencuci tangan supaya bersih tangannya ketika menyentuh makanan. Dan kalaupun setelah makan, kenapa diharuskan? Karena itu ya jelas tangan kita kotor setelah menyentuh makanan. Emang bagusnya makannya itu pakai tangan ya kan. Banyak
kedokteran yang membuktikan, banyak penelitian, maksud saya penelitian di bidang kesehatan bahwa makan dengan tangan itu lebih baik daripada makan dengan alat-alat makan, dimakan dengan sendok. Tetapi tentunya yang perlu diperhatikan adalah ini, ghuslul yadain, mencuci tangan sebelum makan dan setelah makan, dan juga mencuci mulut. Kok mencuci mulut? Ya, mencuci mulut sebelum makan dan setelah makan. Supaya apa? Supaya mulut kita bersih, ya, supaya ketika makan juga mulut kita enak. Itu mencuci kumur-kumur, mencuci mulut sebelum makan. Dan setelah makan kita pun harus tetap cuci mulut. Tujuannya apa? Supaya tidak ada kuman-kuman, sisa-sisa makanan yang menempel di mulut, yang menempel di gigi, ya, yang akan mengakibatkan kalau dibiarin kuman-kuman sisa makanan itu di mulut akan mengakibatkan penyakit, ya, penyakit di mulut, akan mengakibatkan bau mulut. Ya, maka Islam sangat menganjurkan, ya, kalau habis makan cuci mulut, cuci tangan dan cuci mulut. Itu jangan dilupakan, karena faedahnya adalah salah satunya untuk kesehatan, utamanya kesehatan gigi dan kesehatan mulut. Itu juga bisa merusak gigi nanti kalau kebanyakan keseringan kuman-kuman nempel di mulut. Nah, itu yang poin yang kedua, yaitu mencuci tangan dan mencuci mulut. Poin ketiga adalah tasmiyah. Ya, setelah cuci tangan, tentu kita membaca bismillah. Ada dalilnya. Ya, ada dalilnya membaca bismillah. Bismillah idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa in nasiya an yadhkura ismallahi fi awwalihi fayaqul bismillahi ala awwalihi wa akhirih. Ya, baca bismillah sebelum makan supaya yang kita makan itu bermanfaat, supaya ya makanan itu bisa berpengaruh baik untuk tubuh kita. Kalaupun kita lupa baca bismillah di awal, kata Rasulullah, maka bacalah di tengah-tengah makan, nggak apa-apa. Oh, kita baru ingat, kita lupa misalnya. Oh, udah terlanjur makan, kita baru ingat. Udah setengah piring, kita baru ingat. Oh, belum baca, maka baca bismillahi ala awwalihi wa akhirihi, atau bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, boleh. Kita baca bismillah di tengah-tengahnya, tapi bacanya begitu, bismillahi ala awwalihi wa akhirihi, ya. Dan baca bismillah ini tujuannya baik, tujuannya supaya makanan itu ya mengandung kebaikan, ya. Jangan justru mencela makanan. Ini yang dibenci oleh Rasul, makanan itu jangan dicela, sekalipun gak enak itu jangan ngomong yang tidak baik tentang makanan, jangan mencela makanan, itu nanti pengaruhnya buruk kalau kita makan untuk diri kita sendiri. Maka yang baik adalah kita baca bismillah ketika makan, dan ketika selesai kita baca alhamdulillah. Itu adabnya yang baik. Itu adab yang ketiga, ya kan? Adab yang keempat selanjutnya, al-aklu fil yadi al-yumna, yaitu memakan dengan tangan yang kanan. Ya, ada juga hadis Rasulullah mengenai hal ini. An Umar ibni Abi Salamah, sami wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Kata Rasulullah, bacalah bismillah sebelum makan, wakul, dan makanlah dengan tangan kanan kamu, wakul mimma yalik, dan makanlah makanan yang terdekat dengan kamu, yang dekat dengan kamu. Ya, ini adalah perintahnya. Poinnya adalah makan, yang ingin disampaikan, makan dengan tangan kanan, karena tangan kanan itu tangan yang baik, tangan yang sopan. Ya, kalau kita tangan kiri kan dipakai buat hal-hal dipakai buat segala urusan yang mencangkup kebersihan diri, ya, kita buat istinja, buat cebok dan lain-lain. Maka itu kita yang baik-baik kita menggunakan pakai tangan kanan supaya tidak tercampur aduk, supaya khusus ini tangan untuk yang baik-baik, ya. Makanya disunahkan, ya, dan dianjurkan adab makan adalah makan menggunakan tangan kanan, ya, karena itu baik buat kesehatan. Ya, menyambung yang tadi bahwa makan dengan tangan itu lebih baik daripada makan menggunakan sendok. Sebab apa? Karena di tangan kita ini mengandung apa? Kalau di penelitian mengandung enzim-enzim yang bisa mempercepat pembusukan makanan. Jadi ketika kita makan tuh makanan nyampe ke dalam perutnya itu lebih mudah dicerna, lebih mudah membusuk nanti di dalam perut, lebih mudah dicerna. Ya, makanya tangan itu kan salah satu fungsinya itu. Kalau mau makanan awet justru jangan dipegang pakai tangan, cepat basi.
Ya kalau makanan mau diawetin itu jangan dicelupin ke tangan, jangan celupin jari, itu bisa cepat basi. Tetapi kalau mau makan, makanlah pakai tangan supaya lebih lebih enteng dicerna oleh tubuh. Ya, dan juga tangan bisa membersihkan, katanya ada enzim-enzim ya, membersihkan apa namanya, menetralisir bakteri-bakteri, kuman-kuman yang ada di makanan sekiranya itu nggak baik. Nah, banyak penelitiannya kalau kita mau baca tuh referensinya. Kenapa harus makan dengan tangan kanan? Ini adalah adab yang diajarkan Rasulullah. Selanjutnya poin yang kelima adalah kalau kita makan bersama, ihtiramun man huwa akbaru sinan, ya. Artinya kalau kita makannya bersama, kita adabnya adalah menghormati orang yang lebih tua. Kita hormati orang yang lebih sepuh dari kita kasih makan duluan. Dan jangan makan sebelum orang itu makan. Ya, itu poin yang kelima. Poin yang keenam adalah al-karamu wa husnul diyafah wa da'watun nas ila ta'am, ya. Poin keenam adalah kalau memang sunahnya begini, makan itu adalah sunahnya bareng-bareng, makan itu sunahnya bersama-sama. Banyak faedahnya, salah satunya adalah bisa menguatkan interaksi antar orang, ya, makanan itu lebih baik, barokahnya lebih banyak, dan juga lebih bisa mengendalikan porsi makan. Kalau kita makan bareng-bareng, porsinya itu lebih dikendalikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah, ta'amul isnin kafil salasa wa ta'amul salasa kafil arba'ah. Kata Rasulullah, makanan untuk porsi 2 orang itu cukup untuk 3 orang, dan makanan porsi 3 orang itu cukup untuk 4 orang. Inilah faedahnya makan bersama, ya. Untuk kesehatan apa? Yang tadi, mengendalikan porsi makan sehingga kita tidak mudah obesitas, ya. Yang kedua adalah melepas stres, karena kalau makan bersama kan lebih enak, lebih bisa lebih nikmat. Kalau makan bersama itu lebih terasa enaknya, dan mencegah obesitas, ya, yang tadi saya jelaskan, mencegah obesitas. Jadi itu memang sunahnya makan itu bersama, ya, itu adab-adab makan. Selanjutnya poin yang ke-7 adalah la yashrab daf'atan wahidatan. Nah, ini kalau minum harus diperhatikan adalah jangan minum sekali teguk habis. 1 botol misalnya, kita minum 1 botol, 1 teguk habis, nggak boleh. Kata Rasulullah, minum itu apa? La tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir. Janganlah, ya, minum itu jangan kayak onta, sekali teguk banyak gitu kan. Walakin ishrabu masna wa thalas wa sammu idza antum syarabtum wahmadu ya antum rafa'tum, ya. Kata Rasulullah, jangan sekali teguk habis 1 botol, tapi dibagi-bagi menjadi 3 tegukan, menjadi atau 2 tegukan, ya. Dan itu minum berhenti dulu nafas, minum berhenti dulu nafas. Dan kalau mau minum baca bismillah teguk, nafas berhenti, alhamdulillah, lanjutin lagi tegukan kedua bismillah, baru alhamdulillah. Nah, kayak gitu, itu banyak faedahnya, ya. Kenapa kita harus minum sedikit-sedikit? Karena faedahnya tadi sama dengan makan, tidak terburu-buru supaya tidak tersedak, ya, dan tidak masuk ke jalur lain, airnya itu tidak masuk ke saluran pernafasan. Nah, itu yang baiknya seperti itu. Yang ke-8 poinnya adalah anla yatanafas, ya, yaitu tidak bernafas di wadah, ya, dan tidak meniup wadah tempat kita minum. An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yutanafasil ina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita bernafas atau meniup di wadah. Wadah itu maksudnya wadah tempat kita minum, ya, baik di botol, di gelas, dan yang lain-lain. Saya singkat. Yang ke-9 al-i'tidalu fil akli wasyarab, yaitu adil atau seimbang antara makanan dan minuman. Ma malal adimi wa syarrun bi batni. Bani Adam, manusia itu buruk sekali apabila perutnya itu penuh dengan makanan. Yahsibubni Adam laqimat yuqim nasobah. Cukuplah makan, kata Rasulullah, itu sekedar buat meluruskan tulang kita. Artinya sekedar buat kita tegak untuk sholat, supaya menegakkan sholat, supaya kita cukup untuk beraktivitas. Cukup makan segitu saja. Fa idza kana la budda fa'ilan
Fadlusun li ta'ami, kata Rasulullah, kalaupun kita harus makan, maka makanlah sepertiga untuk makanan, wa thulusun li syarabi, makanlah sepertiganya untuk minuman, wa thulusun li nafasihi, dan sepertiganya lagi untuk nafas. Ini adab-adab makan, jangan terlalu banyak makanannya, minumnya sedikit. Jangan juga banyak minumnya, makanannya sedikit. Juga harus seimbang, makan, minum, dan air. Yang poin ke-10 adalah la tashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan minum atau makan sambil berdiri. Ini manfaatnya adalah banyak, yaitu mencegah penyakit lambung, ya, menyehatkan pencernaan, ya, menenangkan syaraf, bisa juga memberi efek segar bagi tubuh kita. Kiranya itu, berhubung waktunya sudah lewat, ya, ada 10 poin, ya, tadi intinya, yaitu makan tidak terburu-buru, mencuci tangan dan mulut ketika dan sebelum makan, sebelum dan sudah makan, membaca bismillah, yaitu makan dengan tangan kanan, menghormati orang yang lebih tua, makan bersama, intinya makan bersama, jangan minum sekali tenggak habis, juga jangan bernafas atau misalnya tidak meniup minuman atau makanan. Yang ke-9 adalah seimbang antara makanan dan minuman. Yang ke-10 adalah jangan makan dan minum sambil berdiri. Itulah adab-adab makanan dan minuman yang insya Allah kalau kita amalkan, kalau kita senantiasa membiasakan mengikuti cara hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini, insya Allah kita dijaga kesehatannya, ya, kita dijaga kesehatannya sehingga lebih kuat dalam melaksanakan hidup dan kuat, tidak mudah terserang penyakit. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Nanti sore ada lagi zikir Ratib Al-Haddad yang akan dilanjutkan dengan tausiah. Kiranya itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.